Oke, sepertinya drama politik dari Amerika untuk sementara ini bisa dikatakan reda dan kita mungkin akan melihat beberapa waktu ke depan, at least mungkin 2 bulan ya. Ada kemungkinan market bisa kembali antusias dengan data-data ekonomi karena Statban sudah resmi selesai dan berarti kita tinggal tunggu dengan data-data ekonomi yang mungkin akan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kira-kira apa saja yang akan menjadi faktor kepastian ataupun faktor penggerak market berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor pertama yang datang dari penandatanganan RUU pendanaan sementara. Setidaknya itu yang mungkin kita bisa dapat kesimpulan dari apa yang terjadi pada DPR 1 minggu terakhir. Dan akhirnya ditandatangani oleh Trump tadi malam, atau lebih tepatnya pagi ini, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita akan lihat di sini beberapa waktu ke depan, berarti dengan 1 tahun berakhir, dengan total 43 hari adalah yang sebagian terlama, dan juga kita akan lihat beberapa waktu ke depan adalah kembalinya bekerja aktif dari para pegawai federal. Dan itu juga berarti menandakan ada kemungkinan data-data ekonomi yang sempat hilang dalam 1 bulan terakhir kemungkinan akan dirilis. Cuman tanggal pastinya kita belum tahu, dan itu sebabnya saya ingatkan kepada Anda semua untuk berhati-hati dan tetap standby dengan perkembangan lebih lanjut dari biro-biro pemerintah yang akan merilis data-data terkait. Di sisi lain dari Jepang, lagi-lagi terkait dengan kebijakan yang akan diusung oleh pemerintahan Takaichi, dan tidak bosan-bosannya sepertinya Takaichi tetap menghembuskan ataupun mendorong kepada BOJ untuk menunda kenaikan suku bunga karena kebijakan yang akan diemban ataupun yang diusung oleh pemerintahan Takaichi itu relatif berlawanan dengan apa yang dilakukan BOJ selama 1 tahun terakhir. Nah, berarti ini pertanda yang cukup baik harusnya kepada ekonomi, tapi di sisi lain mungkin kita akan melihat pelemahan di mata uang yen yang berlanjut di atas 155. Dan sampai detik ini, sampai saat video ini direkam, Japanese yen atau USD Japanese yen berada di level 155, melemah versus US dollar. Nah, kemudian juga terkait dengan ekonomi China yang diperkirakan akan tumbuh didorong oleh faktor ekspor, bukan terkait dengan stimulus, karena stimulusnya masih baru akan direncanakan dan kita belum tahu kapan dan berapa besar. Kelihatannya kalau melihat dari apa yang terjadi di tahun yang lalu 2024, maka stimulus tersebut baru akan dibocorkan atau mungkin diluncurkan mungkin di akhir tahun atau menjelang awal tahun. Jadi kita akan tunggu bersama-sama ini dampak 1 atau 2 bulan ke depan, terutama kaitannya dengan apakah mereka akan menggenjot ekonomi dengan menggunakan stimulus tersebut apa tidak. Yang jelas dari perkiraan ini, ekspor yang mengalami peningkatan lalu kemudian ada harapan bahwa itu akan menimbulkan ekonomi. Ini bukan murni dari stimulus, melainkan dari faktor eksternal, bukan faktor domestik. Oke, drama Saturn sudah berakhir 43 hari versus 35 hari di tahun 2018 dengan presiden yang sama, yaitu Donald Trump. Di jilid pertama waktu itu adalah 2018, berlangsung di bulan Desember sehingga berakhirnya adalah di bulan Januari 2019. Nah, untuk kali ini dia berlangsung di 1 Oktober dan baru berakhir per hari ini, kurang lebih total 43 hari. Ada beberapa hal yang cukup menarik di sini, yaitu terkait dengan proses yang dilalui yang sangat berkelit, dan sampai detik terakhir pun walaupun kita lihat ada raihan suara atau dukungan suara 222 banding 209, yang jelas dari Partai Demokrat ini masih tetap mereka akan memperjuangkan terkait dengan perpanjangan stimulus ataupun subsidi kesehatan. Ya, masalahnya adalah kapan dibahas itu, kelihatannya kita baru akan lihat ini setelah beberapa minggu ke depan. Jadi mereka mengutamakan terlebih dulu pemerintahan bisa dibuka kembali sehingga para pegawai federal itu bisa kembali aktif, dan yang terpenting lagi menyelamatkan fase libur panjang Thanksgiving dan juga Natal. Ini kaitannya dengan kemungkinan mereka juga akan mensiasati apa yang terjadi berikutnya. Yang jelas dari posisi drama yang sudah selesai ini, untuk sementara waktu at least kita katakan itu reda, berarti kita punya beberapa hal yang mungkin akan ditinjau ke depan. Yang pertama jelas berapa kerugian yang akan diderita, dan itu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk memperhitungkan secara clear atau secara keseluruhan. Untuk sementara dugaannya adalah 1,5 triliun US dollar, dan bahkan beberapa analis menilai itu akan mengurangi kurang lebih 0,1 sampai 0,2% dari GDP. Dan itu baru akan kelihatan di bulan Januari ya untuk kuartal keempat ini. Kemudian juga terkait dengan pemerintah akan berjalan normal kembali, berarti para pegawai federal termasuk biro-biro pemerintahan itu akan kembali aktif untuk melakukan survei, sehingga nanti kita akan lihat dan juga dapatkan pengelolaan tersebut akan dirilis seperti CPI, lalu kemudian PPI, retail sales, dan juga data tenaga kerja, yaitu non-farm payroll yang kita nantikan dan selalu menjadi petunjuk arah dari kebijakan Fed selanjutnya. Nah, yang jelas undang-undang ini yang perlu kita ketahui adalah
undang-undang yang sifatnya hanya mendanai pemerintahan untuk sementara waktu, dan itu sudah kurang lebih sampai ke akhir Januari 2026. Nah, permasalahannya adalah deadline ataupun akhir dari subsidi kesehatan itu akan berakhir di akhir Desember 2025. Lalu kemudian kita lihat di Januari juga kemungkinan itu akan berakhir untuk masalah pendanaan. Berarti dalam 2 bulan berturut-turut ini sebetulnya drama kemungkinan masih akan muncul. Hanya saja diharapkan tidak akan ada kembalinya shutdown. Ya, at least itu mungkin sebagai harapan ya. Tapi kalau misalnya lihat ke depan, apakah ini akan memberikan stigma yang positif ataupun mungkin justru malah menjadi negatif, karena ke depannya kita masih akan lihat perjuangan perdebatan yang sangat pelik antara Demokrat dan juga Republik. Ini kaitannya dengan subsidi kesehatan. Sampai detik ini, Trump masih tidak mengizinkan untuk perpanjangan tersebut dan menganggap bahwa yang dibiayai bukan warga asli Amerika. So, kita akan lihat ini dalam beberapa waktu ke depan, apakah ini akan berkembang lebih lanjut atau tidak. Yang jelas kita harapkan ini sudah selesai, kemudian kita akan kembali ke ritme yang awal, yaitu terkait dengan tergantung data ekonomi. Oke, kalau misalkan data ekonomi bagaimana? Apakah ini kembali normal? Oke, yang jelas kalau shutdown berakhir berarti pegawai federal kembali bekerja, dan itu include termasuk para pekerja dari biro-biro pemerintah seperti yang tadi saya sebutkan, biro tenaga kerja dan juga biro-biro survei lainnya untuk melakukan survei menyeluruh terkait dengan data-data yang diperlukan. Mungkin saja sebetulnya sebelum mereka di PHK ataupun dirumahkan, sebetulnya ada data-data yang mungkin sudah dikolek ataupun dikumpulkan, kemudian tinggal lakukan pengolahan dan juga dipublish. Nah, seperti yang terjadi waktu bulan atau awal-awal shutdown, itu adalah adanya muncul data CPI waktu itu yang ternyata dirilis, dan itu adalah data yang sebetulnya pernah atau mungkin sudah dikolektif seperti biasanya. Hanya saja tidak sempat diolah dan juga tidak sempat dipublish. Nah, kemungkinan kalau misalkan ternyata pegawai ini sudah kembali bekerja, harusnya kita akan lihat data ekonomi coming soon atau beberapa waktu ke depan akan dirilis. Cuman catatannya, kemungkinan data September akan terlebih dulu karena itu juga sempat delay, seperti non-farm payroll terutama. Kemudian CPI mungkin juga kita akan lihat termasuk GDP dan juga termasuk data inflasi PCI. Nah, masalahnya adalah kemungkinan ada delay 1-2 minggu. Berarti belum tentu akan terjadi atau dirilis minggu ini. Termasuk yang nanti katanya ada data CPI nanti malam, tapi saya ragu ya untuk itu akan dirilis, karena kalau kita mengacu kepada 2018 shutdown, setelah mereka selesai shutdown itu tidak langsung dirilis. Mereka butuh waktu sekitar 2 mingguan. Nah, otomatis data CPI ataupun data non-farm payroll untuk bulan Oktober hanya akan tergantung pada BLS. Kita tunggu sampai pengumuman resmi dari mereka apakah itu akan dirilis dalam waktu dekat atau tidak. Kemudian dari Jepang, Takaichi tetap mengulang terkait dengan apa yang direncanakannya untuk ekonomi. Mereka akan merencanakan untuk mendorong ekonomi tersebut kemungkinan tanpa harus menaikkan pajak. Jadi mereka ingin ada pemasukan tapi tanpa harus menaikkan pajak. Nah, solusinya seperti ini. Sebetulnya bagi para analis melihat ini kemungkinan lebih mengeluarkan kepada stimulus fiskal. Artinya, lagi-lagi kebijakan yang relatif longgar terhadap fiskal, dan itu berarti bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan sebelumnya. Itu sebabnya di hari-hari sebelumnya, pemerintahan Takaichi sempat dikabarkan akan menghapus ataupun membatalkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya terkait dengan kebijakan fiskal dan diganti dengan program kebijakan yang mendukung kepada pertumbuhan. Dan itu berarti juga mereka harus warning kepada BOJ, Bank Sentral, untuk menghentikan sementara waktu kenaikan suku bunga, karena posisinya sampai saat ini menurut Takaichi tidak normal untuk menaikkan suku bunga di tengah keadaan di mana konsumsi domestik sebetulnya masih relatif lebih rendah. Jadi inflasi yang dibayangkan oleh BOJ untuk alasan menaikkan suku bunga itu tidak tepat, karena yang terjadi adalah kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga-harga barang dan juga kenaikan energi saat itu. Nah, otomatis yang ingin dilakukan oleh Takaichi saat ini adalah betul-betul mendorong kepada konsumsi domestik dan juga termasuk upah, dan setelah itu berarti akan muncul ekspektasi bahwa konsumsi yang sudah meningkat berarti akan menaikkan tingkat harga, dan itu berarti menaikkan inflasi. Dan kalau itu terjadi, barulah Bank Sentral bisa menaikkan suku bunga. Jadi kalau begitu, posisinya dalam 1 bulan atau bahkan 2 bulan ke depan, Desember dan Januari belum tentu akan ada kenaikan suku bunga dari BOJ. Dan itu berarti Japanese yen diproyeksikan akan terus melemah. Seperti yang terjadi saat ini, 155, saya rasa bukan akhir dari kenaikan. Mereka kita mungkin akan melihat ada tanda-tanda untuk ke arah 158 atau bahkan 160 atau bahkan lebih tinggi. Yang jelas, sampai saat ini market masih menunggu apakah akan ada semacam intervensi verbal atau tidak.
atau mungkin saja langsung menggelontorkan sejumlah dana untuk melakukan intervensi. Tapi catatannya begini teman-teman, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Takaichi, yaitu terkait dengan stimulus fiskal, pelonggaran fiskal, itu juga berarti menandakan bahwa utang Jepang atau utang pemerintah Jepang itu akan relatif melonjak. Sehingga inilah yang akan menjadi catatan utama di tahun depan, terutama terkait dengan membengkaknya utang-utang pemerintahan dari negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, atau bahkan Jepang. Dan itu harusnya akan memberikan tanda positif untuk emas sebagai pelarian safe haven. Oke, kemudian terkait dengan posisi China sendiri, walaupun terseok-seok di awal, lalu kemudian juga sempat kita lihat dari permasalahan tarif oleh Trump ataupun Amerika, dan terakhir terjadi kesepakatan terkait dengan rare earth mineral yang sangat ditunggu-tunggu oleh Amerika. Akhirnya beberapa analis menilai bahwa kemungkinan ekonomi China itu akan tetap tumbuh, dan bahkan pertumbuhan ini bukan karena stimulus yang sudah dikucurkan, melainkan karena ekspor yang tidak diduga-duga ternyata mengalami kenaikan sampai 5% year to date. Ini artinya hampir bisa dikatakan sedikit saja selisihnya dari kenaikan waktu 2024 yang ada di 6%. Dan berarti lagi-lagi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya produk-produk Cina di pasaran global sehingga akhirnya mereka cukup survive di situ. Nah, permasalahannya adalah apakah tahun depan ini akan sama? Menurut Macquarie itu diperkirakan akan relatif lebih tinggi sampai 6% di tahun 2026 sehingga akhirnya mungkin urgensi untuk masalah stimulus fiskal yang agresif itu tidak diperlukan atau bahkan bisa dikategorikan mungkin ditunda sementara waktu. Tapi apapun itu, sebetulnya stimulus yang dicanangkan oleh pemerintah China itu ditargetkan untuk merangsang ataupun mendorong konsumsi domestik. Sehingga akhirnya kita masih bisa tetap berharap, hanya saja catatannya kalau misalkan kita melihat ke belakang di tahun 2024, hal tersebut kelihatannya baru akan terlihat mungkin di kisaran Januari ataupun Februari. Karena sampai saat ini kita belum dapat ataupun mendengar kaitannya dengan stimulus fiskal berapa yang digelontorkan ataupun direncanakan oleh pemerintahan China. Oke, data untuk ekonomi hari ini hanya ada data GDP dan juga industrial production ataupun manufacturing production dari Inggris. Kelihatannya saya akan lebih memegang kepada GDP terlebih dulu karena ini akan mencerminkan apakah BOE atau Bank of England dalam waktu dekat di Desember itu akan melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut atau tidak. Karena ini berarti mengindikasikan terkait dengan laju pertumbuhan. Laju yang lama atau laju yang melambat itu akan mengindikasikan bahwa bank sentral masih harus mendukung dengan penurunan suku bunga. Dan itu yang dikatakan oleh Russell Reeves, Menteri Keuangan Inggris, yang juga mendukung untuk bank sentral tetap melakukan penurunan suku bunga. So kita lihat kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, maka kemungkinan kita akan lihat pound sterling akan relatif mengalami penurunan. Dan sekaligus itu mendukung kepada penurunan suku bunga di bulan Desember. Nah, di malam hari, walaupun kalau teman-teman lihat mungkin di sebagian ekonomi kalender masih menampilkan data CPI Amerika, kemudian data initial jobs claim Amerika, saya catat di sini posisinya sekaligus mengingatkan bahwa ini masih tentatif. Dan kalau misalkan melihat kepada histori 2018 waktu shutdown 35 hari itu berlangsung, justru mereka tidak dirilis walaupun kondisinya sudah berakhir shutdown-nya. Jadi untuk hari ini saya harap Anda jangan terjebak bahwa kemungkinan data nanti malam ini belum tentu muncul. Jadi hati-hati kalau Anda cek lagi di 5 menit sebelum rilis data, kurang lebih di jam 20 lewat 25 menit, Anda pastikan bahwa data ini masih ada dicantumkan atau tidak. Kalau tidak berarti fix apa yang terkait kita bahas dari 1 minggu terakhir bahwa CPI itu tidak akan rilis termasuk initial jobs claim. Kalaupun misalkan shutdown itu berakhir, maka secara sejarahnya BOS membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu ke depan untuk merilis data tersebut. So, anggap saja ini data tidak ada, sehingga fokusnya hanya kepada member ataupun FOMC member Daily Speak, dan masuk juga oleh Kashkari. Pidato dari para pejabat Fed ini saya rasa lebih ditunggu-tunggu daripada data CPI untuk sementara waktu ini. Sementara untuk CPI-nya, kemungkinan akan menunggu keputusan dari BLS.